Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bundaku sayang semua yang ada di grup ini? Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali bertemu di kajian online kita yang mulai hari ini dan seterusnya, insya Allah. Semoga istiqomah. Saya akan coba memberikan kajian bagi bunda-bunda semua. Yang mulai hari ini kita coba untuk membahas tentang beberapa kisah dari orang-orang hebat di dalam Al-Quran, mulai dari Nabi Adam, beberapa rasul pilihan, kemudian ke Nabi kita Nabi Muhammad berserta para sahabatnya dan para tabi'in serta yang lainnya. Kisah-kisah ini saya ambil dari buku karangan Ibnu Qudamah yang judulnya adalah Kelembutan Hati dan Air Mata Orang-orang Soleh, diterjemahkan oleh Muhammad Khair Ramadan Yusuf. Kalau kita melihat profil dari pengarangnya, yaitu Ibnu Qudamah, beliau adalah seorang ulama yang menulis kitab Al-Mughni. Kalau kita melihat ini ada di fikih mazhab Hanbali. Dia sangat terkenal di kalangan ulama ahli fikih dan menghabiskan hidupnya untuk mengkaji masalah-masalah fikih. Dia juga terkenal sebagai ulama yang zuhud dan hatinya lembut, cerdas, berakhlak mulia, ahli ibadah yang rajin ruku dan sujud. Dia juga termasuk mujahid ksatria dan ahli panah ulung. Jadi kalau kita melihat dari biografinya, Ibnu Najjar berkomentar tentang Ibnu Qudamah ini. Dia adalah orang yang diam, berakhlak mulia, waro, ahli ibadah, wajahnya bercahaya dan sangat berwibawa. Dan orang yang melihatnya akan mendapatkan manfaat sebelum mendengar perkataannya. Wah, luar biasa. Cucu dari Ibnu Al-Zawzi pernah berkata, pada masanya tidak ada orang yang lebih zuhud dan waro daripada Ibnu Qudamah ini, setelah saudara Abu Umar dan Al-Imad. Sebenarnya dia sangat pemalu dan menjauhi dunia dan kemewahannya, lembut, rendah hati, dan mencintai orang-orang miskin dan dermawan. Nah, barang siapa yang melihatnya, maka dia seperti melihat salah seorang sahabat Nabi. Seakan-akan cahaya keluar dari wajahnya. Dia sangat rajin beribadah. Dalam sehari semalam dia bisa membaca 1/7 dari Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Dia juga berkata, aku pernah melihat Syekh Abu Umar Al-Muwaffaq dan kerabatnya Al-Imad yang menceritakan kisah-kisah tentang para sahabat dan para wali. Ternyata cerita yang dipaparkan mereka sampai membuatku lupa terhadap keluargaku dan negeriku. Kemudian aku kembali lagi ke negeri mereka dengan niat menetap, dengan harapan aku bisa bersama mereka di negeri akhirat nanti. Luar biasa. Ibnu Qatadah ini, dia adalah Syekh Al-Imam Al-Alamah Al-Mujahid Al-Mufaqidin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah bin Miqdam bin Nashar Al-Maqdisi Al-Jama'ili Ad-Damasiki As-Salihi Al-Hanbali. Lahir pada tahun 541 Hijriah. Saat umur 10 tahun dia hijrah ke Damaskus bersama keluarganya dan kerabatnya. Nah, saat itu dia telah hafal Al-Quran. Bayangkan umur 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Dan Muktasar Al-Qiraqi dan membacanya di hadapan ulama-ulama besar. Kemudian dia pergi ke Baghdad bersama putra bibinya, yaitu Al-Hafiz Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali Al-Maqdisi
pada tahun 561 Hijriah, lalu tinggal di sana selama 4 tahun. Di Baghdad keduanya mendalami ilmu fiqih, hadis, masalah-masalah khilafiyah. Pertama dia tinggal mondok di tempat Syekh Abdul Qadir bin Abdullah Al-Jili. Kemudian setelah Syekh Abdul Qadir wafat, dia tinggal mondok di tempat Ibnu Al-Zawzi. Lalu keduanya pindah ke Ribat An-Na'al dan berguru dengan Ibnu Al-Mani. Kemudian dia kembali lagi ke Baghdad tahun 567 Hijriah bersama Imaduddin Abu Ishaq Ibrahim bin Abdul Wahid bin Abdul Al-Maqdisi dan menetap di sana selama setahun. Setelah itu dia menunaikan ibadah haji tahun 573 Hijriah seraya belajar pada ulama-ulama Mekah. Jadi insya Allah apa yang dia ceritakan di dalam buku yang dia tulis ini insya Allah sahih. Baik bunda-bundaku semua yang dirahmati Allah, kita diawali pada hari ini kita berbicara tentang bagaimana Nabi Adam. Yang kita cari di sini tentang Nabi Adam adalah hanya satu masalah yang kita diceritakan di sini, ya, yaitu tentang bagaimana Nabi Adam merasa sedih karena dosa-dosanya, kemudian tangisannya dan tentang tobatnya. Nah, di dalam buku ini diceritakan Abu Al-Fat Muhammad bin Abdul Baqi mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Al-Hasan bin Khairun Al-Mu'addil mengabarkan kepada kami, Abu Ali Al-Hasan bin Ahmad bin Nasyadjan mengabarkan kepada kami, Abu Ali Isa bin Muhammad At-Tumari mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ahmad bin Al-Barra mengabarkan kepada kami, Abdul Mu'in bin Idris mengabarkan kepada kami, ayahku mengabarkan kepada kami dari Wahab bin Munabbih. Nah, jadi banyak sekali hadis-hadis yang menceritakan tentang cerita kesedihan dari Nabi Adam ini. Nabi Adam menjalani masa kemurkaan Allah kepadanya selama 7 hari. Kemudian pada hari ke-7 Allah melihatnya sedang sedih dan berduka. Maka Allah mewahyukan kepadanya dengan menanyakan, "Wahai Adam, mengapa engkau sedih dan berduka seperti itu? Wahai Adam, kesusahan apakah yang sedang engkau alami sehingga engkau mendapatkan musibah ini?" Adam menjawab, "Wahai Tuhanku, aku mengalami musibah besar karena melakukan dosa. Aku telah keluar dari kerajaan-Mu dan sekarang tinggal di negeri yang hina setelah sebelumnya aku tinggal di negeri yang penuh kemuliaan atau surga. Sekarang aku tinggal di negeri yang penuh kesialan, padahal sebelumnya aku tinggal di negeri yang penuh kebahagiaan. Sekarang aku tinggal di negeri yang banyak musibahnya, padahal dulu aku tinggal di negeri yang penuh keselamatan. Sekarang aku tinggal di negeri yang nomaden, padahal sebelumnya aku tinggal di negeri yang statis dan tentram. Sekarang aku tinggal di negeri yang fana, padahal sebelumnya aku tinggal di negeri yang kekal. Sekarang aku tinggal di negeri yang penuh tipuan, padahal sebelumnya aku tinggal di negeri yang aman. Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku tidak menangis karena dosa-dosaku? Apakah Engkau tidak memperhatikan diriku ini? Wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa menghapus musibah ini?" Allah pun berfirman kepadanya, "Bukankah aku telah memilihmu untuk diriku, menempatkanmu di negeriku, memilihmu untuk makhluk-makhlukku, menghususkanmu dengan keramahku, memberikan cintaku kepadamu, dan memperingatkanmu dari berbagai dosa kepadaku. Bukankah aku telah menciptakanmu langsung dengan tanganku, meniupkan roh padamu dan menyuruh para malaikat sujud kepadamu? Bukankah engkau telah tinggal di sisiku dengan kenikmatan yang diberikan kepada kemuliaanku?
Engkau telah tinggal di surgaku yang penuh kenikmatan, dan engkau bisa mendapatkan apa saja yang engkau kehendaki. Engkau kehendakku, karena penghormatanku kepadamu. Akan tetapi engkau malah mendurhakai perintahku, melupakan perjanjian denganku, dan menyia-nyiakan wasiatku. Mengapa memberimu Mengapa engkau tidak mengetahui murkaku? Demi kemuliaan dan keagunganku, seandainya aku memenuhi bumi dengan orang-orang sepertimu, yang semuanya bertasbih pada malam hari dan siang hari tanpa berhenti, lalu mereka durhaka kepadaku, pasti akan kutempatkan mereka di tempat orang durhaka. Akan tetapi aku kasihan dengan kelemahanmu dan telah memaafkanmu. Aku telah menerima tobatmu, mendengar doamu, dan mengampuni dosa-dosamu. Maka bacalah, tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau, ya Allah, segala puji bagimu. Aku telah menzolimi diriku, melakukan keburukan, maka terimalah tobatku. Sesungguhnya Engkau maha penerima tobat, lagi maha penyayang. Maka Nabi Adam pun membaca doa yang diajarkan Allah tersebut. Lalu Allah berfirman kepadanya, bacalah, tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau, ya Allah, segala puji bagimu. Aku telah menzolimi diriku dan melakukan keburukan atau dosa. Maka ampunilah aku. Sesungguhnya Engkau maha pengampun, lagi maha penyayang. Nabi Adam pun membaca doa yang diajarkan Allah tersebut. Lalu Allah berfirman kepadanya, bacalah, tidak ada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau, ya Allah, segala puji bagimu. Aku telah menzolimi diri, melakukan keburukan dosa, maka berilah rahmat kepadaku. Sesungguhnya Engkau adalah yang paling penyayang di antara yang penyayang. Wahab bin Munabbih lebih lanjut berkata, Nabi Adam kemudian menangis terseduh-seduh dan sangat bersedih karena perbuatan dosa yang telah dilakukannya, sampai para malaikat ikut bersedih karena kesedihannya dan ikut menangis karena tangisannya. Dia menangisi surga selama 200 tahun. Kemudian Allah mengirimkan kepadanya sebuah tenda dari surga. Lalu tenda tersebut ditempatkan di tempat Ka'bah sebelum ada Ka'bah. Dalam riwayat lain disebutkan, Nabi Adam menangis selama 300 tahun di atas sebuah gunung di India. Air matanya mengalir lembah-lembah di sungai tersebut, lalu menumbuhkan pohon-pohon yang berbau wangi. Nah, kisah ini diceritakan di dalam Israiliyat. Sebenarnya ini tidak benar atau bertentangan dengan riwayat-riwayat yang lain. Kemudian dia berangkat menuju Baitul Atiq atau Ka'bah dengan berjalan selangkah demi selangkah. Setiap tempat yang terkena pijakan kakinya menjadi desa dan kota, dan antara kota dengan desa tersebut dipisahkan dengan padang pasir dan daratan. Setelah sampai di Ka'bah, dia melakukan tawaf selama 1 pekan. Lalu dia menangis hingga air matanya sampai ke lututnya. Kemudian dia sholat, lalu menangis dalam kondisi sujud hingga air matanya mengalir di atas bumi. Maka datanglah suara yang menyeru pada saat itu, wahai Adam, aku telah mengetahui kelemahanmu, menerima taubatmu, dan mengampuni dosa-dosamu. Maka bacalah, tidak ada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau, ya Allah, segala puji bagimu. Aku telah melakukan keburukan dosa dan menzolimi diriku, maka terimalah tobatku. Sesungguhnya Engkau maha penerima tobat, lagi penyayang. Ampunilah aku, Engkau adalah sebaik-baik pengampun. Berilah rahmat kepadaku, Engkau adalah sebaik-baiknya pemberi rahmat.
ini diceritakan ya, doa ini ada dijelaskan di dalam buku Al-Majalis karya At-Salabi halaman 35. Nanti silakan kalau bunda-bunda punya bukunya. Wahab bin Munabbih lebih lanjut berkata, setelah Adam diam dan tidak pernah tertawa sampai malaikat datang kepadanya lalu mengatakan, semoga Allah memberimu umur panjang dan memberimu keselamatan. Maka dia pun tertawa mendengarkannya. Nah, tangisan Nabi Adam karena dosanya ini kita lanjutkan lagi, yaitu diceritakan di dalam riwayat dari Ibnu Sima